Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadis Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Wa qala aidan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat daripada bernafas pada hari yang mana hari Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulunya daripada para hari, rajanya para hari, yakni hari Jumat. Jadi alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang dan tidak lebar, hanya bahwasanya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seyogyanya yang bagi alaina, baik ke atas kita semua, beramal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke dalam dunianya bukan untuk daripada menyempurnakan ketampanannya, bukan untuk menyempurnakan daripada hartanya, bukan untuk menyempurnakan daripada jabatannya, akan tetapi maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan, melahirkan kita dari rahim ibu kita, keluar rahim ibu kita, yakni untuk semata-mata menyempurnakan amal soleh, amal ibadah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat di sini bukan kita untuk 24 jam sholat terus, bukan untuk puasa terus, bukan untuk daripada kita beramal ibadah sebagaimana yang kita ketahui. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika 24 jam kita mengikuti daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihitung ibadah. Makannya kita mengikut daripada makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihitung ibadah. Ke kamar mandi kita dihitung ibadah. Berkeluarga kita, muamalah, muasyarah dan akhlak kita dihitung ibadah. Kita mengamalkan daripada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan sumber yang mana sumber itu jelas. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ingin mengamalkan suatu amalan ketika kita tidak mengetahui daripada sebuah ilmunya, dan bagaimana kita mengetahui daripada ilmunya ketika kita tidak mau daripada belajar, dan bagaimana kita mau belajar kalau tidak memiliki daripada gurunya dan daripada rujukannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman ini harus bagaimana kita berhati-hati untuk memilih daripada guru dan memilih daripada kitab rujukan. Akhir zaman ini kita harus hati-hati. Toh ada yang mengatakan misalkan
orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis insya Allah tidak akan sesat. Iya, memang betul. Tapi yang seperti apa? Ketika dia Al-Quran tidak ditafsirkan dengan secara rinci. Kenapa hadirin? Karena banyak sekali perubahan-perubahan ayat, bukan perubahan ayat, perubahan kalimat dalam lughah Arabiyah. Ingin menafsirkan Al-Quran maka harus memiliki daripada beberapa ilmu. Yang pasti ilmu daripada tafsir Al-Quran atau tafsir hadis. Dan tafsir Al-Quran itu sendiri bukan hanya terjemahan saja hadirin. Karena terjemahan yang mengarang ya orang-orang sekarang, yang mana orang-orang sekarang tidak menjaga daripada perkara-perkara yang subhat. Akan tetapi kita merujuk daripada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang mana ulama terdahulu. Jadi orang-orang dulu ini masih memakai daripada kitab yang tidak ada harokatnya. Dan di dalam kitab yang tidak ada harokatnya, atau kitab kuning atau kitab gundul, maka di dalam situ untuk memahaminya saja harus beberapa tahun. Jadi hadirin, jadi ketika seorang pendakwah atau seorang yang mengajak manusia taat kepada Allah dihimbau, ketika tidak memiliki daripada ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu daripada nahwu sharaf dan ilmu lughah lainnya, maka tidak pantas untuk menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri. Jadi seperti itu hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab, dalam lughah, beda huruf, beda harokat, beda arti hadirin. Beda harokat saja beda arti. Bagaimana ketika kita merubah bacaan po jadi zo, ta jadi za, za jadi zo, maka ini akan merubah daripada arti hadirin. Sebagaimana ada kata lo, ro, dan ba. Kemudian ada kata juga do, ro, ba. Yang satu dibaca doroba, yang satu dibaca duriba. Padahal ada dot, ro, dan ba. Sama-sama 3 huruf tersebut. Yang satu doroba, yang satu duriba. Akan tetapi yang doroba artinya telah memukul, yang duriba dipukul. Maka ini beda harokat, beda arti hadirin. Maka ketika kita tidak memiliki daripada ilmu yang mana ilmu lughah, ilmu nahwu sharh, ilmu mantik balaghah dan lughah lainnya, maka tidak pantas untuk menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri. Mungkin lihat-lihat terjemahan. Kita tidak akan tersesat dengan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ketika kita menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemikiran kita, maka itu akan tersesat lebih jauh daripada Al-Quran dan hadis itu tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan lebih jauh pemahaman kita dari arti terjemah tersebut. Maka jangan kita belajar tanpa guru, dan gurunya pun harus yang betul-betul sanadnya bersambung. Maka dalam akhir zaman ini, umat baginda Nabi Muhammad SAW ini amalannya sangatlah diobral. Amalan sudah ada, sudah diobral. Semuanya apa aja mudah hadirin. Semua apa saja mudah. Dan orang sekarang ini akhir zaman ini sebenarnya media ini termasuk untuk menggunakan media yang baik. Ketika dia menggunakan media dengan baik, maka akan menjadi daripada ladang-ladang pahala atau ladang-ladang ilmu. Akan tetapi sebaliknya, ketika dia menggunakan media kurang baik, maka akan menjadi ladang-ladang daripada ladang dosa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk, meminta berkah atau mengambil berkah daripada yaumul Jum'ah, daripada hari Jumat ini, maka kita sebagai muslim memikirkan daripada maksud hidup kita, yakni beribadah kepada Allah. Kita boleh kerja, kita tidak dilarang untuk kerja. Berikhtiar itu wajib. Meninggalkan ikhtiar bahkan haram. Akan tetapi kita percaya bahwasanya dengan ikhtiar kita bisa dapat rezeki, dengan kerja kita bisa dapat rezeki. Ini termasuk syirik yang khafi, syirik yang
tidak sebagaimana syirik yang menyembah berhala. Tapi ini syirik seperti ini lebih bahaya hadirin. Tidak terlihat, tidak kelihatan hadirin. Jadi bagaimana kita kerja semata-mata karena Allah. Kita kerja semata-mata karena Allah. Ketika ada panggilan Allah, kita dahulukan panggilan Allah daripada panggilan selain Allah. Panggilan bos ini akan sirna, panggilan bos ini fana, akan tetapi panggilan Allah ini akan sampai mana menentukan kita di kampung yang senang selamanya atau yang susah selamanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sumber yang jelas, maka ana memiliki daripada buku karangan yang mana ini ana rujuk dari beberapa kitab besar. Ada kitab Mukhtarul Ahadits, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Fathul Mu'in, ada kitab dari mana tafsir Murah Labid, dan kitab-kitab lainnya, Al-Quran dan hadis. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku ini ana tulis daripada tahun 2019, kemudian dicetak pertama 2010. Dan alhamdulillah buku ini bukan hanya sekadar copy paste atau melihat daripada apa, tapi ana tulis dari beberapa kitab, yang mana kitab itu diterjemahkan terlebih dahulu. Kitab tafsir Murah Labid yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Masya Allah, beliau adalah ulama besar, ulama salaf, ulama terdahulu. Kemudian kewaroannya, kemasya Allahan ilmunya sangat masya Allah di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Maka ketika kita sudah dewasa, maka kita harus menentukan satu mazhab yang mana untuk kita pegang betul-betul. Jangan kita mencampur adukkan antara mazhab. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab yang sudah diterjemahkan, dan ini judulnya yakni Hayya bina an na'mala inda akhir zaman. Ayo kita beramal di akhir zaman. Ketika kita beramal tanpa memiliki daripada ilmu dan sanad keilmuan yang jelas, maka amal kita akan bisa ditolak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau beramal kalau kita tidak memiliki daripada ilmu? Bagaimana kita memiliki daripada ilmu kalau kita tidak memiliki daripada guru? Jadi harus daripada bersambung, harus daripada beruntun hadirin. Harus beruntun. Dan alhamdulillah ini sudah insyaallah aman hadirin untuk diamalkan oleh orang-orang awam. Karena ana juga ketika ana tulis kemudian diketik oleh tim pondok pesantren di pondok kami Magelang, Payaman 2, Kerincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah Indonesia, mungkin siapa tahu aja yang mendengar orang luar negeri kan, Malaysia terkadang suka dengar juga pembicaraan ana. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini setelah ana terjemah, ana tulis, ada juga rujukan-rujukan. Kemudian setelah itu diketik, ana ngetik juga sama teman juga ngetik, yang alhamdulillah sama-sama satu perjuangan ngajar juga. Dan kemudian setelah diketik, kemudian di-print, dan setelah di-print ada masa-masa namanya mentasih. Jadi mensahihkan bahwasanya apakah amalan ini bisa diamalkan oleh orang akhir zaman. Maka alhamdulillah ulama besar juga di pondok kami yang mentashih bahwasanya alhamdulillah bisa diamalkan oleh orang-orang awam. Karena di sini macam-macam hadirin lengkap, berserta daripada targiban atau motivasi hidup yang mana mudah diamalkan, kemudian juga beserta daripada adab-adab keseharian. Maka ketika kita beramal sebagaimana amal Rasulullah, adab tidur, adab makan, adab beristinja, adab kesehari-harian, adab berdoa, maka semuanya akan terbilang daripada ibadah. Maka ketika mau dihargai, buku ini tidak terharga hadirin, tidak bisa dihargai dengan materi. Karena masya Allah, ana mondoknya, belum lagi beli kitabnya yang kuning, harganya ratusan ribu bahkan sampai beberapa juta. Kemudian juga yang ngetiknya ulama-ulama juga,
Masya Allah hadirin. Kemudian yang mentasheh juga Masya Allah hafal daripada Alfiyah Ibnu Malik. Tidak sembarang orang yang mentasheh ini, tidak sembarang kitab ini. Buku terjemah daripada kitab-kitab, beberapa kitab rujukan. Kemudian juga ada sholawat yang ana diijazahkan, dan ada amalan-amalan doa-doa di sini. Doa-doa sehari, doa-doa keseharian, dan juga doa-doa yang banyak fadilah keuntungannya. Mungkin kalau diterangkan ini lumayan lama hadirin. Lumayan daripada hampir-hampir 1 jam ini kalau diterangkan. Terus juga ada sholawat dan fadilahnya, keutamaan bersolawat, dan dalil bahwasanya sholawat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Durratun Nasihin, bahwasanya amal umat baginda Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan, diperlihatkan kepada beliau. Kemudian semua amalnya nih ada yang ditolak dan ada yang diterima. Salat kita ada yang ditolak dan ada yang diterima. Ketika istinja kita tidak benar, ada 1 percik saja. Maka di sini ada juga adab-adab istinja. Ada 1 percik saja terkena daripada kain sarung kita, maka akan daripada tertolak. Akan tetapi amalan yang pasti akan diterima adalah sholawat. Seluruh amalan nih, kata baginda Nabi Muhammad SAW, aradtu alayya a'mali ummati fawajtu minha al-maqbulu wal mardudu illa sholata alayya. Jadi tiap-tiap amal umatku nih ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita memperbanyak daripada bacaan-bacaan sholawat. Dan di sini ada fadilahnya juga, ada sholawat, beberapa sholawat juga, dan ada amalan-amalan yang diijazahkan. Insya Allah buku segini berdasarkan sumber yang mana, sumber yang jelas, kemudian guru yang jelas, sanadnya sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ketika kita akan dipertanyakan di akhirat, dari mana kamu beramal seperti ini? Maka dari guru kita. Ilmunya dari mana? Dari guru kita. Kitabnya mana? Kitab ini. Kemudian silsilahnya nyambung, silsilah keilmuan. Sanadnya adalah silsilah keilmuan. Jadi bagaimana kita mencari daripada guru yang mana guru tersebut bersanad. Akhir zaman nih, maka ini di sini juga banyak doa-doa hadirin. Di sini judulnya Hayya bina an na'mala inda akhir zaman. Ayo kita beramal di akhir zaman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung daripada berlangsungnya penulisan daripada kitab ini atau rujukan buku ini. Maka semoga Allah SWT mudahkan segala langkahnya, mudahkan segala rezekinya, dan mudahkan segala kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang berminat boleh langsung daripada kontak kami di nomor 082138373091. Kalau misalkan dihargain tidak terharga hadirin dengan materi, maka itu hanya daripada 15.000 saja, belum dengan ongkirnya. Ini bukan promosi. Jadi jangan malu kita untuk promosikan daripada agama hadirin. Sekarang banyak orang yang berdakwah kepada harta, orang yang mengajak kepada perdagangan, mengajak kepada perbisnis-bisnisan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala putuskan dengan dalil, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Itu sering diulang-ulang mungkin di beberapa video-video kami. Kenapa? Karena pentingnya orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya Masya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kepada kami, terutama kepada anak Al-Fakir, semoga bisa daripada istiqomah dan ikhlas dalam menyampaikan daripada kebenaran. Kebenaran akan selalu benar dan kesalahan akan selalu salah. Ambil benarnya, buang buruknya. Manusia ini terkadang ada pasti titik salahnya, tapi orang yang cerdas bukan untuk mengambil daripada kesalahan, akan tetapi mengambil daripada kebenaran-kebenaran. Kemudian di sini juga lengkap hadirin. Ada fadilahnya juga, ada dakwahnya juga di sini. Mungkin bisa
menjadi daripada bahan berpidato, dan ini insya Allah jelas. Terkadang kalian membeli daripada buku atau sebuah rujukan kitab-kitab terjemah seperti ini terjemah dengan ini terjemah dari kitab-kitab besar. Terkadang kalian membeli daripada kitab-kitab yang sudah diterjemah, itu bukan, kalian tidak tahu daripada siapa yang menerjemah. Akan tetapi ini alhamdulillah kalian tahu sendiri siapa yang menerjemah. Alhamdulillah ana. Dan juga menukil-nukil dari beberapa makalah-makalah ulama, dan juga dari amalan-amalan yang sudah diijazahkan oleh para habaib, para alim ulama, dan banyak fadilah atau keutamaan-keutamaan ketika kita mengamalkan daripada amal-amal soleh. Untuk orang yang ada tolab, ada rasa ingin daripada akhirat, amalan akhirat, maka tidak mahal daripada harga 15.000. Jadi terkadang kita beli dunia ini berapa ratus ribu aja kita beli, hadirin. Sedangkan ini untuk amalan daripada amalan kita yang menentukan selama-lamanya kita di tempat yang senang-senang selamanya, susah-susah selamanya. Dan ini insyaallah amalan ini sudah sahih, sudah ditashih oleh alim ulama pondok pesantren kami, bisa diamalkan oleh orang-orang awam. Jelas ketika kita berguru dengan orang yang tidak jelas sanadnya, keilmuannya, bisa bahaya. Lafadznya Allah, lafadznya Nabi Muhammad SAW, terkadang kalau salah pengamalannya bisa mendatangkan daripada bahaya. Maka kalau amal tidak ada guru, maka nanti yang misalkan membeli daripada buku ini, kemudian nanti langsung chat kontak WA di nomor yang tadi 0821 3837 3091, itu nanti langsung ana ajarkan dalam video atau VN dalam WA. Ini amalan daripada amalan yang mendatangkan daripada insyaallah keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meyakininya, dan dirujuk dalam kitab-kitab berdasarkan sumber yang jelas, berdasarkan kitab yang jelas dan guru yang jelas. Insyaallah keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapat. Dan kemudian dikatakan juga, barang siapa menghendaki daripada keduniaan maka raihlah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki daripada keduniaan maka raihlah dengan ilmu, capailah dengan ilmu. Orang ahli dunia ini enggak ada yang bodoh, hadirin. Bahkan korupsi ini pintar-pintar, hadirin. Begitu juga wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki daripada pahala-pahala akhirat, amalan-amalan akhirat, maka harus dengan ilmu, dan ilmunya pun harus jelas. Ini karena akan dipertanggungjawabkan semuanya, dan segalanya akan dipertanggungjawabkan. Ilmu kita akan ditanyakan berdasarkan sumber yang jelas atau tidak. Kemudian waman aradal akhirah, jadi orang yang alim ini, orang yang faqih juga dia ilmunya jelas, maka dengan ilmu juga. Waman aradahuma, dan barang siapa menghendaki keduanya maka fa'alaihi bil ilmi. Mau menghendaki dunia dan akhirat maka raihlah dengan ilmu. Ilmu ini penting. Bagaimana kita mau berilmu kalau kita tidak punya guru dan kitab, dan bagaimana ketika kita mau lurus ilmunya ketika guru kita guru yang setengah-setengah. Dalam adab-adab pencari guru juga Masya Allah, harus kita teliti terlebih dahulu, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan umur kita, panjangkan daripada umur kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan Al-Faqir, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk istiqomah dalam amal kebaikan, dan berlomba-lomba kita untuk amal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi daripada langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala meridhoi daripada semua keluarga kita, ahlul bait kita, dan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah dan ikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dan jalan-jalan orang-orang yang beriman.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.